Masjid Burj Bakri. Terakhir kali saya mengisi di sini bulan Ramadan. Anak saya masih 7, Pak. Sekarang saya datang lagi ke sini, anak saya sudah 8. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Alhamdulillah betapa waktunya cepat untuk berputar. Dan alhamdulillah anak 8 Allah memberikan kepada kami. Anak yang ke-8 baru lahir beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu. Harusnya dalam proses menuntut ilmu, harusnya memang murid mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Ini seharusnya tidak ideal kayak gini ya. Harusnya bapak yang datang ke tempat saya. Tapi ya kadang-kadang seorang guru itu harus memaklumi murid-muridnya yang nggak pernah sensitif terhadap guru. Ya saya mau maklumi lah. Walaupun bapak akhirnya tidak pernah datang ke kantor kami, buat sekali-kali gitu jamaah di sini Al-Quds yuk datang ke tempatnya Ustadz gitu. Itu harapan saya Pak, tapi kan saya tidak banyak keinginan Pak. Supaya saya gampang banyak bersyukur kepada Allah. Kita punya kantor Pak di Bekasi, di Kemang Pratama, luas sekali. Kalau Bapak datang insya Allah kita sambut. Walaupun saya tidak tahu apakah undangan ini akan bersambut atau tidak. Kita lihat kebersihan hati para penuntut ilmu yang ada. Kita akan menyampaikan kajian. Kajian ini adalah nasihat untuk kami. Karena pada dasarnya kita harus paham ya Pak, ngaji itu bukan berarti kita sok pintar. Ngaji itu bukan berarti bahwasanya kita ingin membanggakan dengan apa yang kita kaji. Karena ngaji itu harusnya tidak membuat kita jumawa dan sombong. Kita ngaji itu karena kita paham bahwasanya kehidupan kita itu banyak blind spotnya. Dan kalau kita tidak paham blind spot pada kehidupan kita, maka kita akan banyak mengalami benturan-benturan dalam hidup Pak. Memang betul kata Tan Melaka, terbentur, tapi itu tidak ideal bagi orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang mereka belajar ilmu supaya terbebas dari blind spot, supaya dia tidak mengalami benturan hanya supaya bisa terbentur. Inilah yang menjadikan kita harus ngaji. Karena ngaji itu membebaskan kita dari banyak titik buta yang bertebaran dalam kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau Allah menamakan ilmu itu nur, cahaya. Karena fungsinya ilmu memberikan cahaya pada titik buta yang sering tidak kita sadari. Kita paham Mike Tyson. Mike Tyson itu siapa yang meragukan kekuatan Mike Tyson? Tapi seorang Mike Tyson pun walaupun paling kuat pada saat beliau sedang jaya pada dasar 90-an, tapi seorang Mike Tyson itu tetap bagaimanapun membutuhkan pelatih. Pelatihnya Mike Tyson itu di Amato, yang orangnya tua, sudah keriput, sudah beruban Pak. Tapi karirnya Mike Tyson itu sangat tergantung sama di Amato. Kenapa di Amato sangat penting bagi karirnya petinju seorang Mike Tyson? Karena di Amato mampu melihat titik butanya Mike Tyson ketika beliau di atas ring Pak. Kalaulah Mike Tyson, Messi, kemudian Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih karena mereka tidak mampu melihat titik butanya mereka kalau mereka sedang bertanding dan merumput bola. Kita ini manusia itu banyak blind spotnya. Makanya betul Allah itu paling gak suka sama orang yang gak pernah belajar. Itu sombong. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tahu blind spotnya. Dan akhirnya dia akan mengalami banyak benturan Pak dalam hidup. Ya kalau habis benturan terbentuk, kalau habis benturan gak terbentuk lalu mati, bukankah dia menjadi orang yang paling rugi ketika tidak paham ilmu? Makanya Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa? Orang yang paling dibenci oleh Allah bukan pezina saja, bukan hanya peminum khamr, tetapi sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, abghadur rijali indallahi alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu siapa? Orang yang paham dunia tapi tidak paham urusan akhirat. Padahal itu merupakan pelita dan cahaya untuknya menuju kepada rahmat dan ridhonya Allah. Nah inilah yang menjadikan kita berilmu. Bukan karena kita pengangguran Pak, tapi orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang paham. Hidup itu pasti menemukan titik buta. Titik buta itu tidak akan bisa tersembuhkan kecuali dengan ilmu yang kita peroleh. Kita akan menyampaikan nasihat pada kesempatan hari ini berkaitan tentang dunia pekerjaan Pak dan profesi yang Bapak jalani. Karena saya menyampaikan kajian di kantor, saya mencoba untuk memiliki sebuah relevansi antara tema dengan dunia profesi yang Bapak jalani.
Ini yang disebut dengan munasabatul ilm, ya, keterkaitan ilmu dengan apa yang harus disampaikan. Kita akan memberikan kajian kita pada kesempatan siang kali ini adalah dengan sebuah judul. Apa sih yang kita cari selama ini? Itu yang menjadi judulnya kita. Sebelum kita menyampaikan materi ini secara spesifik, saya akan menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim tentunya kita dituntut untuk senantiasa bekerja. Karena bekerja itu tidak identik sebagai budak dunia. Tetapi bekerja itu merupakan bagian dari culture-nya sunnah, itu adalah bagaimana kita itu bekerja. Setiap hamba yang beriman maka diwajibkan supaya mereka tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena sesungguhnya Allah telah menundukkan bumi supaya kita mencari karunia dan supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Makanya kita dapatkan salah satu ayat yang terkenal. Ayat ini sering dibaca oleh setiap khatib pada waktu hari Jumat ketika sholat, yaitu surat Al-Jum'ah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Indah betul kalau kita lurus memahami ayat ini. Fa'idha qudiyatis sholat, kalau kamu sudah selesai sholat, maka jangan lama-lama di masjid. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah dan berzikir supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Allah yang menjadi objek kita beribadah kepadanya. Allah pula yang menyuruh kita supaya keluar dari masjid setiap habis sholat Jumat, supaya kita bertebaran di atas muka bumi menjemput karunia Allah. Ini memberi arti kepada kita sesungguhnya agama akhirat, yaitu adalah agama Islam, agama iman. Itu merupakan agama yang memiliki culture. Culture-nya adalah setiap orang yang beriman itu harus berusaha, berikhtiar untuk mencari karunia Allah ketika mereka selesai beribadah kepada Allah. Ini kita paham. Dari sudut pandang sunnah, kita juga menemukan pula bagaimana Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kita, at-tajirul amin as-saduq ma'al anbiya'i wasyuhada fil akhirah. Maka kita menjumpai dalam satu hadis yang disampaikan Nabi, kalau orang itu berbisnis, kalau orang itu berdagang, kalau dia itu jujur dan amanah ketika dia berdagang, maka sesungguhnya dia akan disederajatkan dan dikumpulkan dengan derajatnya para nabi dan derajatnya para syuhada. Masya Allah ya Pak. Dan ternyata kita mendapati penjelasan Nabi, ternyata yang disederajatkan dan dikumpulkan dengan derajatnya para syuhada itu bukan orang yang sholat malam dari isya sampai subuh, bukan. Yang disederajatkan dan dikumpulkan dengan derajatnya para syuhada bukan mereka yang puasa Daud, bukan, tanpa menafikan keutamaan pada dua ketaatan itu. Tapi yang menarik menjadi sebuah narasi untuk kita, mind blowingnya itu apa? Ternyata Nabi mengatakan, sesungguhnya kalau kamu berdagang, kalau kamu berbisnis, kalau kamu bekerja, lalu kamu amanah dan terpercaya ketika kamu bekerja, lalu kamu betul-betul menjaga dari yang haram ketika kamu menjalankan amanah pekerjaanmu, maka sesungguhnya kata Nabi, kamu sederajat dengan derajatnya para nabi dan para rasul dan derajatnya para syuhada. Masya Allah. Kalau bapak hanya itikaf dari pagi sampai malam, nggak akan sederajat dengan derajatnya syuhada, karena menandingi orang yang mati syahid itu sulit. Kalau kita pada kondisi hanya diam berpangku tangan gitu, lalu kita menjadi beban bagi orang lain, walaupun soleh, kita tidak akan sederajat dengan derajatnya syuhada. Tapi kalau bapak berdagang, kalau bapak berbisnis, kalau bapak bekerja, lalu kemudian bapak amanah, maka amanah yang bapak kalau bukan dalam profesi itu, itulah yang akan menjadikan seseorang itu disederajatkan dengan derajatnya para nabi. Dan itu menjelaskan kepada kita, culture-nya sunnah itu bekerja. Jadi tidak ada yang namanya berpangku tangan. Ini pula yang kita dapatkan. Hadis sudah, ayat sudah. Kita datangkan dari asar para tabi'in, yaitu asar itu jejak riwayat dari para tabi'in. Dalam sebuah asar ada seorang ulama besar, Pak. Ulama besar ini namanya Tsabit Al-Bunani. Saya tidak akan tanya Bapak kenal atau tidak, karena saya tahu pasti tidak kenal. Tsabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau punya majelis, Pak, majelis ilmu kayak begini. Ada salah satu muridnya yang telah datang ke majelisnya beliau. Maka beliau melihat, mana ini murid saya satu kok nggak kelihatan. Ternyata murid itu sedang ketinggalan, dia terlambat mengikuti kajian bersama dengan gurunya Tsabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala.
Maka ketika ditunggu, datanglah itu muridnya, kucul datang bergabung di majelis ilmunya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani bertanya, lima ta'akharta, kenapa telat? Lalu orang tersebut, muridnya Sabit Al-Bunani berkata, syai'un nadhartu ilaih, saya melihat sesuatu yang mengambil waktuku sebelum saya datang ke majelis ini. Lalu Sabit Al-Bunani tanya, loh apa yang kamu lihat sampai kamu telat datang ke majelis ilmu? Karena Pak, maaf ya, dulu para ulama jarang telat berilmu, itu jarang Pak. Maka kalau mereka telat itu pasti urusan penting. Ditanya sama gurunya, lima ta'akhirta, lo apa sih yang menjadikan kamu telat dan apa yang kamu lihat? Muridnya Sabit Al-Bunani berkata, gini guruku, ini ngomongnya pakai bahasa Arab ya Pak, saya terjemahkan. Jadi tadi saya datang ke sini. Ketika datang ke sini, tiba-tiba pandanganku tertuju kepada seekor burung di atas pohon. Ternyata burung itu mengepak-ngepakkan sayapnya tetapi tidak bisa terbang. Ternyata aku melihatnya, loh ternyata sayapnya sedang sakit, terluka, dia tidak bisa terbang. Ketika aku melihat burung yang terluka di atas pohon, di atas sarangnya, di dalam sarangnya, maka ketika aku menjumpai dia tidak bisa terbang, pikiranku simpel Pak. Pikiranku simpel Pak Guru. Loh terus rezekinya dari mana? Dia dapat makanan dari siapa? Insya Allah ya. Itulah orang dulu Pak, selalu cari hikmah Pak. Kalau orang hari ini foto Pak, jadikan Instagram story ya. Maka beliau tuh kemudian melihat apa hikmahnya. Maka akhirnya muridnya Hasan Al-Basri ini, beliau duduk, lalu beliau melihat rezekinya itu dari mana. Ketika beliau sudah lama menunggu, tiba-tiba ada burung terbang bawa cacing. Lalu ketika bawa cacing, lalu datang ke sarang pohon itu, lalu memberikan cacingnya kepada pohon yang sakit, lalu terbang kembali. Beberapa saat kemudian ada burung lain bawa cacing lagi, memberikan cacingnya kepada pohon yang sakit yang tidak bisa terbang di sarang itu, lalu terbang lagi. Lalu disitulah saya mendapatkan hikmah, kalau bahasa kita insight. Lalu ditanya sama Sabit Al-Bunani, apa hikmah yang kamu peroleh pada perkara itu? Maka orang itu berkata, iya, berarti kalau kita jadi manusia tidak perlu khawatir. Kalaupun kita sakit di dalam rumah, Allah sudah mengatur siapa yang memberi rezeki untuk kita, karena kita makhluknya Allah dan yang maha kaya. Itu kata sang murid. Lalu sang guru Hasan Al-Basri tersenyum, Sabit Al-Bunani tersenyum, lalu berkata kepada muridnya, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit, yang menjadikan kamu terjamin bahwasanya rezekimu nanti dikirim orang? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu yahullu mahul ta'ir? Kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang membawa cacing untuk memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Bukankah lebih baik dan lebih mulia untukmu kamu keluar dari sarang, mencari cacing, dapat cacing, kamu berikan kepada burung yang sakit? Lalu apa yang dikatakan oleh Sabit Al-Bunani, dikomentari oleh muridnya, aku mendapati hikmah dari guruku jauh lebih bagus daripada hikmah yang aku miliki. Menceritakan tentang apa Pak? Kita bekerja, kita berikhtiar, supaya kita bisa membantu beban orang lain ketika mereka merasakan ujian dalam hidupnya. Itulah yang menjadikan kita 3 dalil dari Quran sudah, dari hadis sudah, dari asar tabi'in sudah saya sebutkan. Ini menjelaskan kepada kita, Pak, Masya Allah ya, berarti bekerja yang sedang Bapak lakukan hari ini ketika keluar dari rumah itu merupakan satu bagian bahwasanya Bapak itu bukan budak korporat, bukan. Tapi ketika kita bekerja itu menunjukkan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara, ini merupakan bagian dari bentuk ikhtiar yang Allah wajibkan kepada manusia supaya manusia itu mencari karunia di atas muka bumi. Cuma masalahnya ketika kita sudah sepakat bahwasanya kita bekerja, kita keluar dari rumah, ada yang datang dari Bekasi, ada datang dari BSD, lalu kita bekerja pada kehidupan kita untuk menjemput karunia Allah. Pertanyaan kita adalah simpel yang harus kita jawab. Kita ini sebenarnya kerja untuk nyari dunia atau nyari rezeki? Itu juga merupakan pertanyaan yang harus kita jawab. Karena ternyata ketika kita paham, oh bekerja itu hukumnya wajib dan ini merupakan bagian dari perintahnya Allah, maka akhirnya kita harus bertanya kembali,
Lah ketika saya keluar rumah pagi habis subuh, ada yang setengah 6, ada yang jam 6, ada yang setengah 7. Kita bekerja, kita menembus dinginnya waktu subuh. Kadang kita tidak sempat dikira pagi sampai kita ke kantor kita. Pertanyaan simpel yang para ulama itu mengingatkan kita, sebenarnya yang kita cari itu dunia atau rezeki. Karena apa? Karena pada dua kata tersebut ada dua perbedaan yang sangat mencolok dan sangat nyata. Dan itu yang harusnya kita jawab. Jangan sampai rutinitas yang telah kita lakukan, bertahun-tahun kita melakukan aktivitas, ketika kita bekerja, lalu kita menempatkan pekerjaan itu adalah ibadah untuk kita, lalu kita itu tidak ngerti sebenarnya yang kita cari itu dunia atau yang kita cari itu rezeki. Kenapa? Ada perbedaan antara dunia dan rezeki yang kita harus pahami. Kenapa harus memahami ini? Supaya kita paham kita ini budaknya dunia ataukah kita sedang menata kehidupan akhirat kita. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan simpel dan sederhana itu, jangan sampai kita kedistrak, kesibukan kita kerja menjadikan kita itu tidak memahami makna. Bahwasanya di antara makna yang kita harus mengerti adalah saya harus menjawab pertanyaan yang merupakan bagian dari muhasabah yang disampaikan ulama. Oh, ternyata ada perbedaan antara dunia dan rezeki, dan itu beda-beda, Pak. Ada yang pergi bekerja dari pagi sampai sore, dia mendapatkan rezeki. Ada yang mereka pergi dari pagi sampai sore pulang, mereka mendapatkan dunia toh, tapi tidak mendapatkan rezeki. Oleh karena itu, saya ingin pada kesempatan ini kita bedah dulu. Apa sih bedanya dunia dan rezeki? Supaya nanti juga kita bisa menilai dan mendiagnosa yang kita miliki itu sebenarnya dunia atau rezeki. Yang kita miliki pada e-banking kita itu sebenarnya dunia atau rezeki. Yang kita tinggalkan hari ini ketika rumah itu ditempatin istri kita dan mobil yang kita tinggalkan untuk istri kita itu dunia atau rezeki. Itu yang harus kita paham. Karena kata dunia dan rezeki itu ada perbedaan yang cukup mencolok dan cukup nyata. Dan itu yang kita harus paham. Makanya dunia itu, maaf ya, lebih condong kepada makna yang negatif dan rezeki itu condong kepada makna yang positif. Mari kita bahas, Pak, perbedaannya apa. Maaf ya, nanti kalau kita sudah mempelajari bedanya dunia dengan rezeki, ya jangan kita menilai dan memvonis orang lain. Nanti dari sini ke atas berdasarkan kajian tadi, antum nih nyari dunia, kalau saya nyari rezeki. Mari kita pakai untuk muhasabah diri kita. Sebelum kita memahami satu persatu perbedaan dunia dan rezeki, tentunya saya ingin menyampaikan, Ustadz, tunjukkan dalil bahwasanya dunia dan rezeki itu beda. Oke, mari kita datangkan dalil. Omongan tanpa dalil itu sesuatu yang tidak perlu menjadi petunjuk dan tidak perlu kita pikirkan. Nabi tidak pernah melewati satu zikir, Pak, yang selalu dirutinkan oleh Nabi setiap habis sholat subuh. Apa zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dan menjadi rutinitas beliau setiap habis sholat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Yang menarik, Nabi berzikir zikir ini sebelum mentari menghangatkan bumi. Dan nampak betul, berarti tiga perkara ini kita butuhkan setiap hari, Pak. Sebelum kita memulai aktivitas yang kita jalani ketika bertemu dengan banyak manusia. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Karena memang pada dasarnya kebutuhan kita sehari-hari di hadapan Allah ya butuh tiga. Tapi yang menarik, Nabi tidak minta dunia. Tapi yang disebut oleh Nabi itu adalah kata rezeki. Padahal kita sepakat ya Nabi itu sudah selesai urusan dunia. Kalau kata dunia dan rezeki itu sama, Nabi pasti menyebutkan kata dunia ketika beliau itu berdoa kepada Rabb-Nya. Tapi Nabi dalam semua literasi sabda yang beliau sampaikan dalam hadis, Nabi itu tidak mengatakan minta dunia, tapi Nabi itu minta rezeki. Makanya akhirnya itu merupakan sebuah dalil bahwasanya kata dunia dan kata rezeki itu beda. Karena apa? Karena sesungguhnya sebagian besar ulama mengatakan kata dunia itu condong kepada makna yang negatif, maka kata rezeki itu condong kepada makna yang positif. Makanya Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun.
Dan sesungguhnya di langit itu ada rezeki yang Allah janjikan untuk kalian. Dan Allah tidak menyebut kata dunia, tapi Allah itu menyebut katanya rezeki untuk memberi kembali arti kepada kita. Kalau Allah sampai menggunakan kata rezeki sebagai bagian dari apa yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, berarti kata rezeki itu positif, Pak. Betul-betul senada dengan ridho dan rahmatnya Allah ketika kita memahami itu. Beda dengan kata dunia. Makanya kata dunia itu disebut dalam banyak makna yang negatif. Bahkan ketika manusia itu berada di dalam neraka, Allah itu cela manusia ketika di dalam neraka ya berdasarkan dunia kan. Ketika Allah mengatakan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Makanya akhirnya Allah itu menyampaikan manusia nanti ketika dibolak-balik di dalam neraka itu mereka nanti ditanya, mana dulunya dunia yang kamu janjikan dan sombongkan itu mana? Dan Allah tidak menyebut kata rezeki, tapi Allah menyebut kata dunia ketika Allah menanyakan kepada penghuni neraka ketika mereka mendapatkan siksa pedih dari Allah. Itu memberi arti lagi kepada kita. Oh, ternyata ada bedanya dunia dan rezeki. Makanya Nabi meminta, bahkan Nabi mengatakan kepada kita minta rezeki. Dan kita tidak diharamkan untuk minta rezeki pada kehidupan kita. Tapi kata dunia itu beda. Karena sesungguhnya dia membawa sebuah makna-makna yang negatif pada kehidupan manusia. Makanya maaf ya Pak, Bapak kalau paham bahasa Arab, dunia itu memiliki setidaknya 3 makna. Kata dunia, karena dunia itu kata yang diambil dari bahasa Arab Pak. Bahasa Arab itu setiap kata ada maknanya. Ya, makanya misalkan kan, kenapa perjalanan dalam bahasa Arab disebut safar? Karena safar itu artinya bana, menampakkan jati diri dan karakter asli seseorang. Makanya kalau safar, terutama kalau safarnya sudah banyak masalah Pak, karakter orang kelihatan di situ. Makanya Bapak jangan ngomong Bapak teman saya kalau Bapak belum pernah safar sama saya lebih dari 3 hari. Makanya Umar bin Khattab kalau mendapatkan seseorang, saya temannya Fulan wahai Umar, Umar nanti nanya, hal safar sama aku, pernah safar nggak sama dia? Belum pernah. Oh, berarti kamu bukan temannya. Itu bahasa Arab Pak. Cinta, kenapa disebut dengan hubbun? Cinta itu disebut dengan hubbun itu artinya benih Pak. Karena bening sofit. Kenapa cinta itu disebut dengan mahabbah, habbun, hubbun? Bening. Karena orang kalau cinta itu kan bening Pak. Makanya orang kalau jatuh cinta itu mau dikomentari apapun, ngasih nasihat orang yang sedang jatuh cinta itu susah. Perempuan yang kamu pilih itu cerewet, tidak apa-apa. Insya Allah itu peneman saya dalam hari-hari saya penuh dengan gejolak. Kenapa dia bening banget? Ya karena lagi cinta Pak. Itu saya menggambarkan Pak betapa indahnya bahasa Arab. Makanya Allah ketika milih Al-Quran dengan bahasa Arab itu ya bukan tanpa sebab. Karena Allah kalau milih selalu memiliki miliaran alasan pemilihan satu hal. Hanya Bapak kalau belum belajar bahasa Arab itu sebenarnya rugi. Tapi ya begitu, belajar bahasa Arab itu kadang-kadang kalau pas dibuka yang daftar 50 orang Pak. Nanti kalau sudah 5 bulan tinggal 2 orang. Yang satu kencing, yang satu tidur. Makanya udah guru bahasa Arabnya bingungnya saja. Kembali kepada tadi kata dunia. Dunia itu diambil dari bahasa Arab karena memang banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Makanya nggak usahlah kita sensitif sama orang Arab. Nggak usah kita ikut-ikut narasi perpecahan-perpecahan. Kita semuanya tahu lah gimana salah satu jasa yang memberikan kebaikan untuk bangsa kita datang dari saudara-saudara Arab. Lah kata dunia itu setidaknya ada 3 maknanya. Pertama disebut dengan kata dunia itu apa? Diambil dari kata adna yang artinya rendah Pak. Karena memang dunia dibandingkan surga, dunia itu rendah. Makanya maaf ya kalau di tempat rendah itu tidak bisa kelihatan indah. Karena di tempat rendah Pak. Beda dengan surga. Makanya surga disifati dengan sifat fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kenapa? Di tempat yang tinggi itu semuanya kelihatan indah Pak. Bapak melihat matahari di puncak Gunung Lawu sama di Bekasi. Beda Pak. Pasti indah di puncak Gunung Lawu. Kenapa? Melihat sesuatu dari tempat yang tinggi itu indah. Makanya bumi disebut adna, tempat yang rendah. Dan itulah yang dinamakan Allah. Kenapa Allah menamakan tempat kita tinggal hari ini itu dunia, tempatnya rendah. Makanya orang kalau meninggal dunia dalam riwayat Bara bin Azib naik di
Iya, naik ke langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, Pak. Di atas langit yang ketujuh ada lautan, Pak. Antara bawahnya sampai puncaknya sejarak 500 tahun perjalanan, kata Rasulullah. Dan NASA hari ini memberikan bukti, Pak. Semakin kita jauh melesat ke alam semesta, di situ kandungan airnya semakin banyak. Dan Rasulullah sudah mengabarkan 1400 tahun. Dunia, Pak. Orang kalau meninggal dunia, dia meninggalkan tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Makanya nanti neraka selalu lebih rendah daripada di surga. Makanya surga nanti ngeliatin ke bawah orang yang berada di dalam neraka. Dunia itu tempat yang rendah, adna. Yang kedua disebut dengan kata dunia itu apa? Diambil dari kata dana atun. Dana atun itu apa? Sesuatu yang sifatnya itu kotor, Pak, bau. Itu namanya danaan. Makanya Umar bin Khattab pernah jalan, ketika beliau melewati tumpukan sampah. Ada tumpukan sampah itu menimbulkan bau. Maka pada saat itu teman-temannya Umar bin Khattab menutup hidungnya. Lalu dikomentari oleh Umar bin Khattab, kenapa kalian tutup hidungmu? Hadhihi dunyakum allati tahrusuna ilaiha. Ini loh dunia yang kita cari dari pagi sampai malam ini. Dan menunjuk itu telunjuknya Umar bin Khattab kepada tumpukan sampah. Makanya Masya Allah ya, sehebat-hebatnya di dunia gak akan sebanding dengan kehidupan di surga. Perbandingannya gampang, Pak. Kapan kita akan ngerti hakikat dunia itu kotor? Kalau nanti Allah memudahkan kita masuk surga. Amin. Baru nanti akan kita tahu dunia itu kotor, Pak. Analoginya gampang. Kayak kita waktu di SD sama sekarang umur 40 tahun. Dulu waktu SD, apa permainan favoritnya kita, Pak? Kelereng, layangan, Pak. Kita rela kulit kita hitam legap gara-gara ngejar layangan setiap habis duhur. Kalau kita dapat layangan kita simpen, Pak. Kelereng kita simpen, Pak. Mainan mobil remote control, paling mahal itu paling kita hargai. Karena kan pada saat itu umur kita masih kecil, Pak. Coba hari ini, Pak, kita naik umurnya 40. Kelereng, layangan sudah tidak berarti. Yang berarti apa? BPKB, sertifikat. Itu sekarang lebih berarti. Kalau kita lihat ada anak kita kelereng, anak kita ngelarang bagus sepi. Nah, kamu dan saya lewatin itu. Kenapa kita bisa nganggap kelereng itu biasa dan merupakan layangan itu kotor? Karena sudah naik tingkat. Makanya Umar bin Khattab bisa mengatakan, oh dunia itu diambilkan namanya oleh Allah tempat yang kotor. Karena kita tidak mengetahui kotornya dunia itu sampai nanti kita naik tingkat dulu. Baru nanti kita tahu, ya dunia mah gitu-gitu aja. Setinggi-tingginya kita dapat dunia, Pak, ketika mencapai kekayaan miliaran. Tetap, Pak, umur 40 ngurangi gula, ngurangi garam. Main futsal, jangan. Ya enggak? Saya itu dianu sama dokter. Saat umurnya 43 ya, jangan main futsal. Ya main futsal juga gak pernah ngegulit, Dok, saya bilang gitu. Tapi jangan, saat gula kurangin, garam kurangin. Itulah namanya pencapaian tertinggi. Dunia pun ada batasannya, karena memang dunia dijadikan oleh Allah ya tempat yang kotor. Itu kata dunia. Yang ketiga, Pak, Insya Allah ya, kata dunia itu diambil dari kata yang qasir, Pak, pendek, Pak. Makanya cepat waktu kan berlalu. Waktu cepat itu berlalu, itu dunia, Pak. Kita tahu anak kita dulu SMP sekarang sudah mau izin mau nikah. Dulu anak kita 1, saya masih ingat sekali itu. Awal-awal saya ngajar di Bakri ini anak saya 4, sekarang sudah 8, Pak. Dulu udah lama 5 tahunnya. Begitu cepat waktu itu berlalu, Pak. Makanya dinamakan dunia. Makanya akhirnya di situ kita paham. Oh, dunia itu artinya itu. Dia pendek, dia rendah, dia kotor, Pak. Dan itu berbeda dengan kata rezeki. Makanya Allah itu kalau senang sama hamba dikasih apa? Wa ruziqo kafafan. Allah kalau senang sama manusia dikasih rezeki itu kecukupan. Nah, sekarang kita sudah paham. Itulah arti dunia dan rezeki yang ternyata membawa makna yang berbeda. Sekarang kita bahas, lalu perbedaannya dunia dan rezeki itu apa? Kalau ternyata dunia membawa makna yang negatif dan rezeki membawa makna yang positif, dan kita tuh pengen tahu yang kita kumpulkan selama ini dunia atau rezeki, maka setidaknya ada 6 perbedaan antara dunia dan rezeki yang harus diketahui setiap orang yang bekerja.
Harus dimengerti setiap orang yang mereka berdagang. Harus dimengerti baik kepada setiap orang yang berbisnis. Supaya apa? Supaya kita memastikan tracknya kita itu track rezeki, bukan track dunia. Kalaupun ternyata kajian ini nanti akhirnya kita menyadari, ya Rob, ternyata yang saya cari ini adalah dunia dan ternyata bukan rezeki, kita masih punya kesempatan untuk balik dan memperbaiki sebelum nanti kita berjumpa dengan pemilik rezeki, yaitu adalah Allah. Apa itu? 6 perbedaan antara dunia dan rezeki. Sudah jam 1 kurang 5 menit, Pak. Dan saya tadi sudah beliau menyampaikan 15 menit sebelum jam 1 nanti ada pertanyaan. Ini pun sudah ngambil 10 menit pertanyaan. Memang berilmu itu tidak bisa langsung. Man ta'alama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Kata para ulama salaf, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan orang yang belajarnya instan itu hilangnya instan, Pak. Makanya saya nggak mau banyak-banyak supaya Bapak nanti kalau hilang kan nggak banyak. Karena belajarnya baru sedikit. Dan kita baru muqaddimah, Pak. Muqaddimahnya ini kita paham, nanti Bapak cerita. Mi, Ma, udah tahu nggak dunia itu artinya apa, Ma? Masya Allah. Bapak akan dikomentari istrinya, wah suamiku sudah menjadi imam menuju akhirat. Nanti kita akan pelajari karena waktu kita sudah terbatas. Nggak mungkin saya ngomong 1 poin cuma 5 menit, Pak. Anak khawatirnya separuh keterangan itu lebih berbahaya daripada separuh masakan yang baru matang. Makanya saya tidak mau menyampaikan dan memaksa. Ilmu itu yang penting adalah bagaimana pelan-pelan menikmati prosesnya. Makanya sesekali datanglah ke kantornya guru, ya. Jadi sumur bukan mendatangi timba, tapi timba mendatangi sumur. Kita lihat nih para pengurusnya merespon nggak? Jadi nanti insya Allah hari Sabtu Ahad sekali datang ke kantor kita ngobrol, kita bisa menjadi keluarga. Apa 6 perbedaan itu, Ustaz? Doakan saya umur panjang, Pak, supaya nanti pertemuan berikutnya saya cerita nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Sepakat di sini? Karena baru muqaddimah kan belum selesai. Maka bertanya pada materi yang belum selesai itu aib, Pak. Jadi tidak usah ada pertanyaan. Kita merenungkan, mencerna dulu supaya kita akhirnya bisa mengambil ilmu. Pertanyaannya nanti kalau temanya sudah selesai. Insya Allah materi yang saya sampaikan, saya harus sampaikan referensinya. Saya sampaikan dari referensi tafsirnya Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Saya ambilkan dari referensi dari syarah doanya dari Abu Dawud, dari Imam Muslim, dan beberapa keterangan dan aqwal para ulama tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang dunia dan rezeki. Insya Allah ini adalah materi yang penting bagi kita yang bekerja. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita, semoga kita tetap menjadi keluarga, Pak. Selama kita tidak menyimpang dari ketentuan kitabullah dan sunnah, maka kita tetap bersaudara. Ada yang bergerak ketika dia telunjuknya tetap saudara, ada yang tidak bergerak ketika dia tasyahud tetap saudara. Dan kita tidak usah memusingkan kalau sampai kita menggerak-gerakkan, karena kita diperintahkan untuk melihat telunjuk kita dan tidak merujuk kita. Siapapun pilihan kita nanti, entah Bapak Anies Baswedan, entah Bapak Ganjar, entah Bapak Prabowo, ya masing-masing kita punya ikhtiar. Tapi kalau boleh saya menyampaikan, tanyalah orang-orang berilmu di dekat kita, supaya apa yang kita pilih bukan hanya baik, Pak. Kalau baik itu semuanya baik, tapi yang kita ukur adalah baik dan tepat. Karena yang baik belum tentu tepat. Mengukur ketepatan itu adalah dengan kita bertanya sama orang yang berilmu. Ustadz milih siapa? Itu rahasia. Barakallahu fikum yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan. Salam takzim untuk keluarga kita. Semoga semua keluarga kita terhindar dari fitnah dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.